Kalau teman-teman sekarang punya uang 1 juta, kira-kira mau dibelikan buat beli apa? Keperluan rumah tangga atau sekedar hiburan dan jalan-jalan semata? Nah, di video kali ini adalah rakitan PC editing saya dengan biaya pembuatan cuma 1 juta. Dan alhamdulillah sudah membantu saya selama ini menghasilkan cuan dan rasa bahagia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Review Tech, channel tentang rakit PC semurah dan sekencang mungkin. Sudah sejak lama banyak sekali teman-teman yang request minta dibikinin PC yang fokusnya buat editing, bukan PC gaming mulu. Apalagi PC editing kalau di tangan orang yang tepat bisa menjadi sumber rezeki yang luar biasa. Nah, di video kali ini saya akan mencoba untuk merakit PC editing semurah mungkin yang bisa untuk bekerja dan merender video di resolusi 1080p. Tapi sebelum mulai saya mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah jadi membership Review Tech. Semalam sudah live perdana ya teman-teman, saya rakit PC yang ini. Buat yang belum join, yuk gabung yuk, cuman 10.000. Insya Allah akan dapat manfaat dan ilmu yang jauh lebih banyak daripada nominal yang dikeluarkan. Kita mulai. Part yang pertama, prosesor. Ini adalah prosesor yang saya beli dari China. Saya beli di AliExpress bulan Mei 2023, 9 bulan yang lalu. Waktu AliExpress masih bisa jualan langsung ke Indonesia. Kalau sekarang udah nggak bisa ya. Saya beli harganya waktu itu 144.000 dengan total ongkir, biaya PPN dan lain-lain 46.000. Jadi total saya membeli prosesor ini adalah 190.000. A10 7800B ini adalah prosesor AMD dengan soket FM2+, memiliki 4 core dan 4 thread dengan base frekuensi 3,5 GHz dan boost frekuensinya 3,9 GHz. Prosesor ini memiliki iGPU Radeon R7 yang punya 8 compute unit. R7 ini jika kita menggunakan RAM 2133 MHz dan di OC ke 900 MHz, performanya bisa menandingi R7 240 DDR3 yang harga pasarannya di 250 sampai 300.000. Jadi beli prosesor bonus VGA 250 ribuan di dalamnya. Prosesor ini support RAM DDR3 2133 MHz, TDP-nya 65 watt. Kalau teman-teman cari sekarang di Tokopedia, harganya adalah 350.000. Part kedua, saya beli paket motherboard. Isinya motherboard dan HSF. Saya beli di offline ya, di tempatnya Pak Hilal, dapat di harga 250.000. Sangat hoki nih. Motherboardnya saya dapat Gigabyte G1 Sniper A88X. Ini adalah motherboard seri flagship dari Gigabyte dan seri tertinggi untuk soket FM2+. Memiliki 4 slot RAM yang bisa jalan di 2133 MHz. Memiliki 2 slot PCIe yang bisa di Crossfire X. Di bagian back panel ada 4 port USB 2.0 dan 2 port USB 3. Untuk outputnya ada HDMI, DVI dan VGA, lengkap pokoknya. Motherboard ini bisa dipakai dari prosesor soket FM2 sampai soket FM12. Kalau teman-teman mau beli motherboard seri A88 di pasaran, ada yang jual baru di 385.000, mereknya Saitech. Kalau cari bekasnya di kisaran 280 sampai 300 ribuan. Untuk HSF-nya dapat HSF bawaan A10 7860K. HSF warnanya merah dengan pinggiran tembaga. Performanya jauh lebih baik daripada HSF AMD 20 ribuan yang warna hitam itu. Kalau teman-teman cari HSF ini sekarang di online, harganya 70 ribuan, terlalu mahal. Mendingan nambah sedikit 100.000 udah dapat HSF baru. Part yang keempat, RAM. RAM-nya spesial ya. Ini adalah RAM 4 keping dari tim Elite dengan XMP 2133 MHz dan CL10. Lumayan susah buat cari RAM seperti ini, tapi ada satu penjual di Tokped yang jual RAM ini di harga 75.000 dan toko ini sudah menjual 34 keping. Jadi kalau beli 4 keping RAM seperti ini harganya adalah Rp300.000.
Part yang kelima, SSD. Seperti biasa saya pakai SSD dari DST ya, karena murah dan tahan banting, tidak turun performanya walaupun sudah dipakai lama. Harga SSD DST 128GB saat ini adalah Rp160.000. Lanjut ke PSU. Ini adalah PSU bekas dari merek Gamex GE450. Seri ini belum 80 plus ya teman-teman. Yang sudah sertifikasi 80 plus itu yang seri VP. Jadi hati-hati karena harga barunya seri GE dan VP selisih sedikit. Saya dapat PSU ini bekas di toko komputer Viacom di Jogja. Harganya Rp150.000. Sayangnya sudah tidak segel ya PSU-nya, entah segelnya hilang atau bekas dibongkar. Tapi waktu dicek pakai PSU tester sederhana, tegangan 12 volt, 5 volt, dan 3,3 voltnya normal. Kalau teman-teman mau rakit seperti ini, bisa pakai alternatif PSU lainnya, yaitu Enlight 400 watt. Harganya Rp140.000. Dan part yang terakhir, casing. Saya pakai casing ukuran ATX menyesuaikan dengan motherboardnya. Casing ini tidak ada tutup sampingnya ya teman-teman, karena PC ini saya gunakan untuk mengetes part-part yang baru datang. Casing ini bisa dibeli di tempat rosok atau tempat komputer. Paling harganya Rp30.000. Kenapa murah? Karena nggak ada tutup sampingnya. Tapi sebaiknya teman-teman jangan beli casing kayak gini ya, kecuali kalau teman-teman memang suka ganti-ganti part PC. Jadi total biaya yang saya keluarkan untuk merakit PC ini adalah Rp1.080.000. Sedangkan kalau teman-teman pengen merakit PC seperti ini, saat ini harganya adalah Rp1.170.000. Harga ini belum termasuk ongkir ya, bedanya di jenis RAM dan motherboardnya. Uji daya. Ketika idle, PC ini menyerap daya sekitar 40 watt, dan ketika full load, PC ini menyerap daya sekitar 100 watt. Dengan asumsi penggunaan listrik 4 jam sehari dan listrik di rumah 900 VA, maka dalam sebulan PC ini menghabiskan biaya listrik sebesar Rp16.224. Uji sintesis. Kita uji prosesornya dengan Cinebench R15 Multicore, mendapatkan skor 291 CB. Dan kita uji GPU-nya. Di sini saya pakai RAM yang jalan di 2133 MHz dengan frekuensi R7-nya saya naikkan dari 720 ke 900 MHz. Dengan Unigine Heaven di 900 Pilow mendapatkan skor 1059. Ini skor yang sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari banyak GPU eksternal DDR3. Selanjutnya saya uji prosesornya untuk merender gambar 3D dengan Blender di scene BMW. Render menggunakan CPU membutuhkan waktu 31 menit, waktu yang cukup lama mengingat ini PC cuma 1 jutaan. Kalau saya bandingkan dengan laptop Ryzen 3 7000 series kemarin di harga 5 jutaan, bisa selesai dalam waktu 13 menit. Next, ini adalah PC yang saya gunakan untuk menghasilkan video yang teman-teman tonton. Saya pakai PC ini baru sekitar 2 bulanan lah. Sebelumnya saya full edit videonya dari HP. Saya menggunakan editing video pakai aplikasi CapCut. Dengan video 13 menit 58 detik, full effect saya render di 1080p 60 fps. PC ini membutuhkan waktu render sekitar 15 menit, lumayan cepat ya. Jadi buat teman-teman yang mau jadi konten kreator, bisa nih pakai rakitan PC seperti ini. Modal CapCut, PC 1 jutaan, dan kamera HP yang bisa rekam 60 fps 1080p, sudah bisa bikin konten yang enak untuk dilihat. Yuk jangan takut untuk mencoba teman-teman. Uji gaming. Nah tadi kita sudah uji PC ini untuk editing dan rendering. Sekarang kita uji game. Untuk game yang pertama, Far Cry 3, di setting 900 Pilow mendapatkan FPS 40 sampai 50 fps. Game yang kedua, Euro Truck Simulator 2, di setting 900p medium dapat 30 sampai 40 fps. Game yang ketiga,
ketiga, saya menggunakan emulator Citra 3DS. Saya main Pokemon X dan Y mendapatkan FPS 30-an FPS. Naruto di setting 900p high dapat 30 fps stabil. Ini VSync-nya saya nyalakan ya teman-teman agar tidak lag waktu full jurusnya keluar. Game yang kelima, PES 2021 di setting 720p low dapat FPS yang nyaman di 50-an fps. Dan game yang terakhir, game ke-6 GTA 5 di setting 900p normal dapat 30-40 fps tanpa drop. Jadi berasa smooth mainnya. Untuk gamenya cukup 6 saja ya teman-teman, dan aplikasi yang saya gunakan untuk editing juga cuman aplikasi ringan macam CapCut, Photoshop, Corel, dan Adobe Illustrator. Karena memang PC ini bukan buat editing berat, apalagi render gambar 3D. PC ini cukup buat konten kreator ringan yang sesekali main game yang ringan juga, bukan game AAA terkini. Dan PC ini juga belum begitu nyaman untuk live streaming game. Demikianlah rakitan PC 1 jutaan apa adanya dari channel Review Tech. Percayalah teman-teman, kalau ada niat dan usaha, mau PC kita kentang, PC kita murah, tetap bisa menghasilkan cuan. Yang penting jangan menyerah dan tetap berusaha. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.